Ulang, masih ada yang belum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dari moderator. Perkenalan dari moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randiani Jahat sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazmi Ramadan sebagai Penanya. penanya. Ya, terus? Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mufid sebagai penanya. Ya, Nama saya Muhammad Musadir sebagai penanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawab. Solo sebagai penanya. Penjawab. 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 Terus? Perkenalkan, nama saya Subhan sebagai penjawab. Oke, sekretaris yang belum. Oke, moderator membaca bahannya dari 115 khutbah. Ya, khutbah. Baca berapa? Boleh disingkat, boleh. Dinyaringi suaranya ampih menggitir. Baca nyaring-nyaring ampih menggitir. 2. Khutbah. Khutbah berasal dari kata mukhtabah, berarti pembicaraan. 3. Berasal dari al-kalbu, berarti perkara besar yang diperbincangkan. Khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Sementara jika ditinjau dari pengertian istilah, khutbah adalah menyampaikan pesan dengan takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sunnah atau sunnah. Izin ke WC mau. Oke. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Terus Umumnya, 116. pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Idain atau Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua ada sholat kusuf dalam kurung gerhana bulan dan sholat kusuf gerhana matahari. Yang ketiga ada sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan dan khutbah saat wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. oke, syarat khatib. Syarat khatib yang pertama, Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. 3. Suci dari hadas baik badan maupun pakaian serta auratnya tertutup. 4. Tampil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. 6. Suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. 7. Berpenampilan rapi dan sopan. Syarat-syarat dua khutbah. 1. Khutbah sholat Jumat dilaksanakan sudah masuk waktu zuhur selesai khutbah. Dilanjutkan dengan sholat berbeda dengan khutbah sholat Idul Fitri, sholat kusuf dan sholat kusuf serta sholat istiqo yang dilaksanakan setelah selesai sholat. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. Yang ketiga, duduk sebentar di antara dua khutbah. Yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Yang kelima, tertib, yakni dimulai khutbah pertama dilanjutkan khutbah kedua. Ya, rukun khutbah. Yang keempat adalah rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW. 3. Berwasiat tentang takwa kepada diri dan jemaah. 4. Membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. 5. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun akhirat.
Yang kelima, ada sunnah khutbah. Yang pertama, khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Yang kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi, biasanya di atas mimbar. 3. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. 4. Khatib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang, sebaliknya sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. 5. Khatib disunahkan membaca Quran surah Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. 6. Khatib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin. Yang keenam, ada sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. 2 langsung. Yang kedua, membiasakan mengisi saf terdepan yang masih kosong, lalu lakukan sholat tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa, membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau membaca Al-Quran dengan suara pelan sebelum khatib naik mimbar. Yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama, jangan berbicara termasuk menegur jemaah lain, apalagi mengantuk atau tidur. Akibatnya, Jumatnya menjadi sia-sia, termasuk tidak memahami isi khutbah. Yang ketujuh, ada praktik khutbah. Khutbah pertama ya. Yang pertama, khatib berdiri di mimbar yang diawali dengan ucapan salam. 2. Khatib dulu kembali saat dikumandangkan azan. 3. Selesai azan, khatib berdiri dan membaca rangkaian dari rukun-rukun khutbah secara tertib. Nah, itu kalian bisa baca sendiri ya, bacaan hamdalah, bacaan syahadat, bacaan selawat, wasiat taqwa, membaca salah satu ayat Al-Quran. Nah, ini kalau yang laki-laki, kalau yang sudah sholat Jumat setiap hari Jumat pasti bisa ya, atau sering mendengar. Kemudian nomor 4, materi khutbah bagaimana? 4, materi khutbah. Dibaliknya, yang dibalik nomor 4. Yang keempat, ada materi khutbah, hendaklah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang aktual atau terkini, yang diperkuat dengan rujukan atau dalil yang kuat, khususnya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nomor 5, penutup. Nomor 5, ada penutup khutbah. Nah, penutup khutbahnya ini juga sudah disediakan, jadi itu bacaannya ya. Terus praktek khutbah kedua. Praktek khutbah kedua. Yang 8, ada praktik khutbah kedua. Yang pertama, selesai khutbah pertama, khatib duduk sebentar sambil berdoa mohon ampun untuk diri dan kedua orang tua, lalu berdiri untuk khutbah kedua. Yang kedua, khutbah kedua ini membaca rukun-rukun khutbah, mulai dari membaca hamdalah sampai berdoa. Yang ketiga, setelah itu diakhiri dengan membaca doa. Nah, doanya sudah disediakan. Terus penutup khutbah kedua. Nomor 4. Yang keempat, ada kalimat penutup khutbah kedua. Nah, yang dari mimbar dan bersamaan dengan itu muadzin mengumandangkan iqamah. Nah, itu ya. Jadi untuk penutup khutbah kedua juga ada contohnya. Di antara dua khutbah ini doa itu doanya bisa membaca doa sendiri yang mustajab di sini waktu khutbah ini ya. Waktu antara dua khutbah ini adalah doa mustajab di situ. Jadi doa apa yang ingin kamu sampaikan itu insya Allah mustajab. Next untuk habis ya. Sekarang tabligh. Persamaan dan perbedaan dakwah dan khutbah itu bisa kalian baca sendiri. Persamaannya apa, perbedaannya apa. Yang ketiga tabligh. Ya, baca. Terus tabligh. Yang ketiga, ada tabligh. Menurut tinjauan bahasa, kata tabligh berasal dari kata balagha, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Makna lainnya adalah ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah,
bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan isi pesan tersebut. Disebabkan fokusnya kepada pengamalan isi pesan, maka tahdzib harus dikemas agar menarik, tidak membosankan, tidak menggurui, tidak menyimpang dari substansi dan disampaikan secara sopan. Adapun pelaku penyampai ceramah atau pesan disebut mubalik jika laki-laki atau mubaligah dalam konteks perempuan. Namun jika ditinjau dari pengertian istilah, tabligh memiliki beberapa makna, antara lain: 1. Menyampaikan aturan Islam baik dari yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. 2. Menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 3. Bagian dari dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, dalam kurung lisan dan tulisan, untuk disampaikan kepada pihak lain. 4. Menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan dipahami, lalu diamalkan itu. Yang kelima, sebuah profesi yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. B. Dalil adanya tabligh. Yang kedua, dalil adanya tabligh. Bismillah.